Selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan kita dapat datang sekali lagi bersama-sama dalam mesbah doa setiap hari Selasa, ya, pukul 8. Jadi terima kasih kepada Praise and Worship Team yang akan melayani kita dalam perkara-perkara doa pada malam ini. Bagi kita yang menonton melalui YouTube, saya ucapkan selamat datang dan selamat berpartisipasi dalam mesbah doa BM Central City. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa doa itu adalah nadi kehidupan. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka bagaimana kita dapat mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita. Sama juga dengan hubungan kita dengan suami istri ataupun girlfriend kita. Kita kata kita mengasihi suami ataupun istri kita, tetapi kita tidak menyatakan ucapan, tidak mengungkapkan, okay, ucapan kita ataupun tindakan kita kepada dia. Ya, sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Doa merupakan satu perkara yang membolehkan kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Ya, jadi mari kita sama-sama berdoa pada malam ini dan oleh itu kita terus datang berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur malam ini dapat datang bersama-sama, berdoa bersama-sama dengan teman-teman seiman. Khusus pada malam ini kami fokuskan doa kami kepada Tuhan melalui bahan-bahan doa yang kami sampaikan. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami, dan ketika kami datang kepada Tuhan pada malam ini, bila Tuhan hadir dan memberkati persekutuan kami pada malam ini. Tuhan, tolong kami. Ketika kami tidak mampu berdoa, mohon Roh Kudus yang menolong sehingga kami dapat berdoa dan dapat mendengar suara-Mu. Terima kasih, kami serahkan ibadah mesbah doa pada malam ini. Kiranya Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Terima kasih untuk nyanyian yang kita sudah nyanyikan bersama-sama. Oh ya, selamat datang Pastor Goh. Pastor Goh Seoling, selamat datang. Oke, Pastor Goh merupakan salah satu penginjil yang ditempatkan di Sebuyau. Oke, dia dengan istri akan menyanyi di sana. Oke, thank you. Uh, Oke, saya ingin baca daripada firman Tuhan daripada Yunus. Oke, Yunus pasal yang pertama. Oke, Yunus lari daripada Tuhan. Tajuk pertama di situ kita baca Yunus lari daripada Tuhan. Oke. Ayat 1 sampai ayat 3 berkata begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus anak Amitai. Oke. Jadi firman Tuhan ini datang kepadanya. Artinya panggilan Tuhan datang kepada Yunus. Oke. Firman Tuhan ini berkata, panggilan ini berkata, bangun. Katakan sama-sama, bangun. Oke. Jadi ini satu panggilan kepada Yunus. Bangun, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Pergilah ke Niniwe, yaitu ibu kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka karena kemungkaran mereka, karena kehidupan kedurjanaan mereka. Sudah nyata kepadaku, kata firman Tuhan. Artinya kehidupan orang-orang di Niniwe ini sudah begitu jahat. Sehingga itu muncul datang pada Tuhan, datang ke telinga Tuhan. Bahwa orang-orang di Niniwe ini sudah hidup dalam kemungkaran mereka, hidup dalam kedurjanaan mereka. Mereka tidak hidup lagi sesuai dengan Tuhan, firman Tuhan ataupun Taurat-Taurat. Nah, ayat 3 berkata, akan tetapi. Akan tetapi ini merupakan memberitahukan kepada kita tindakan yang bertentangan daripada Yunus. Disuruh buat ini, akan tetapi Yunus berkata, Yunus melarikan diri. Sebaliknya, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadirat Tuhan. Maka pergilah dia ke Yope. Dan setelah menemui Yope, Yope itu adalah ibu kota. Sebuah kapal, dia membayar tambangnya dan berlayar dengan orang lain ke Tarsis. Jauh dari hadirat Tuhan. Jadi ini merupakan panggilan Tuhan kepada Yunus untuk pergi. Biasanya kalau kita disuruh bangun, kadang-kadang kita duduk, kita tidak mau bangun. Contohnya ada arahan kepada budak-budak yang nakal, disuruh bangun tapi dia tetap duduk. Ketika dia berdiri, disuruh duduk, dia tetap berdiri. Ini budak-budak yang nakal, anak-anak yang nakal, tidak mau dengar perintah, tidak mau dengar arahan. Nah, apa yang dilakukan oleh si Yunus ini? Ketika Tuhan memanggil dia sepertinya melawan, memberi alasan untuk meresponi panggilan tersebut. Lalu dia pergi ke Tarsis. Seharusnya dia pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Nah, dipendekkan cerita kalau kita membaca ayat seterusnya, dia di kapal itu dan ada ombak besar, maka ombak itu air masuk ke dalam kapal, maka hampir karam. Jadi para juragan dan juga kelas kapal berkata, mungkin ini orang yang mungkin ada di antara kita ini orang yang nasibnya tidak baik. Dialah penyebab kapal ataupun ombak besar ini. Jadi lalu mereka mendapati ternyata ada satu orang yang berbeza, lain daripada mereka, yaitu Yunus. Jadi mereka membuang dia. Jadi Yunus pun terpaksa mendengar arahan. Mereka dibuang ke laut dan ditelan oleh katakan ikan besar. Satu binatang menelan dia. Dan akhirnya Yunus menerima panggilan Tuhan. Pada mulanya Yunus memberi alasan untuk tidak mau menerima panggilan Tuhan.
Mungkin Anda berpikir panggilan Tuhan itu setiap kita itu menjadi gembala, menjadi missionary, ataupun menjadi guru teologi. Ya. Tetapi sesungguhnya panggilan Tuhan itu tidak diberikan secara eksklusif hanya kepada orang-orang yang menjadi pastor ataupun missionary, melainkan kepada semua pengikut Tuhan, kepada semua orang yang percaya. Jika kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah dipanggil untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Boleh jadi di tempat kita belajar, di sekolah, di tempat kita kerja, panggilan Tuhan untuk kita melakukan sesuatu. Okay. Jadi alasan-alasan mulai timbul ketika kita dipanggil, seperti Yunus. Yunus memberi alasan. Sepatutnya dia meresponi alasan panggilan tersebut, tetapi dia tidak mahu. Katakan sama-sama, Yunus tidak mahu. Sedangkan Tuhan memanggil dia, tapi dia memberi alasan tidak mau. Dia kata tidak mau. Mungkin kita juga pernah dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk teman-teman kita yang sedang memerlukan pertolongan, yang sedang dalam keadaan susah, tapi kita tidak mahu, seperti Yunus ini. Nah, dikatakan alasan-alasan lain berkata, dia kata, bukan saya, utuslah orang lain, utuslah adik saya, utuslah abang saya, utuslah orang lain, bukan saya. Saya masih ada kerja, saya harus habis belajar, selesai tugas saya, selesai assignment saya nanti, barulah saya akan tolong orang. Jadi dia memberi alasan, jangan saya, tapi orang lain, utuslah orang lain, carilah orang lain. Seperti Yunus ini. Jadi begitu juga Musa, ketika Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar daripada Mesir, Musa memberi alasan, saya tidak pandai berkata-kata, kata dia. Jadi ini beberapa alasan. Seharusnya, kesimpulan, seharusnya kita harus berkata begini. Ataupun seharusnya Yunus berkata begini. Ketika Tuhan memanggil dia untuk bangun dan pergi ke Niniwe, dia berkata, ini aku Tuhan. Ini saya Tuhan. Pakailah aku. Seperti kata Yesaya dalam surat yang bab yang ke-6 ayat 8. Dikatakan, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, ketika Tuhan memanggil kita, mari kita respon. Jangan menunda-nunda waktu. Jangan menunda-nunda waktu. Jika kita ada panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh masa, sahut panggilan Tuhan. Pekerjaan ataupun pelayanan sangat banyak, sangat luas. Jadi sahut panggilan Tuhan. Jadi ada satu pelajar dulu pernah datang ke gereja kita juga, tapi setelah sekian lama dia belajar, dia melayani di satu sidang di Semerahan ini. Dia budak pelajar medical. Dia punya medical, selesai perubatan, lalu dia selesai, dia graduate. Biasanya kan orang yang medical ini dia akan jadi doktor, walaupun ada kelas-kelas ataupun ada tes-tes yang harus dibuat. Nah, masa depan dia untuk menjadi seorang doktor perubatan memang cerah, saudara-saudari. Memang cerah. Dia boleh bekerja di kerajaan, di hospital, di klinik, memang cerah. Memang ada pekerjaan. Karena itulah orang-orang mau pergi ke medical. Tetapi akhirnya dia memilih untuk melayani Tuhan. Dia memilih untuk melayani Tuhan. Dia kata dia tidak mau menjadi doktor, tapi dia mau menjadi hamba Tuhan. Jadi saya sangat-sangat terdorong melalui pelajar ini. Sampai sekarang dia masih melayani. Melayani bersama dengan NGO yang di seluruh Malaysia. Luar biasa dipakai Tuhan.
Ketika dia tahu panggilan Tuhan untuk dia tinggalkan perubatan, lalu masuk dalam pelayanan. Jadi saudara-saudari, jika kita pada hari ini, kita yang belajar, kita yang sedang akan tamat, bahkan konvo akan selesai belajar, jika Tuhan memanggil kita, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Sahut panggilan itu. Mungkin Anda berkata untuk jadi gembala, untuk jadi pastor. Memang harus bekerja keras, tidak harus meninggalkan semuanya. Tidak ada apa-apa. Tetapi percayalah, saudara-saudari, Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan berserta dengan kamu. Ketika dia memanggil, dia juga akan menyediakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan masuk dalam perkara doa. Kita tunduk kepala, kita doa. Haleluya. Terpujilah namamu. Mari kami Tuhan belajar supaya meresponi panggilan Tuhan. Jika panggilan Tuhan itu kata setiap pribadi kami, kiranya Tuhan kami akan respon dengan cepat menyahut panggilan itu. Karena ladang-ladang Tuhan sedang menguning. Tidak ada pekerja. Tuayan banyak. Jadi utuslah kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkata-kata kepada para pelajar, kepada para jemaat, supaya Tuhan ketika Engkau memanggil mereka, mereka respon, mereka menyahut panggilan itu. Tidak hanya menjadi gembala, tidak hanya menjadi misioneri, tetapi bidang-bidang yang lain, di mana mereka boleh terlibat secara khusus dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kiranya Tuhan Engkau turut berkata-kata dalam hati anak-anak Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan mereka dapat taat akan panggilan Tuhan dan dapat respon akan panggilan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Pastor Ding dan semua jemaat Tuhan yang sempat hadir pada misbah doa kita pada petang ini. Itu juga saya ingin mengarahkan kedatangan Pastor Goh dan isteri. Selamat datang ke misbah doa di MCC. Dan saya akan membawa kita dalam perkara doa yang pertama, yaitu hubungan yang sehat. Slide seterusnya. Hubungan adalah beberapa bahagian terbaik dan terindah dari kehidupan ini. Berhubungan mencerminkan hati Allah kita dalam banyak perkara, mengingatkan kita tentang betapa kita dikasihi, mendorong kita di saat-saat kelemahan, meneguhkan semangat lelah kita, mencabar kita untuk masuk lebih dalam, dan mengundang kita ke dalam kepenuhan hidup. Meskipun hubungan tidak selalu mudah, mereka selalu sepadan. Kita tidak diciptakan untuk menjalani hidup ini sendirian. Slide seterusnya. Ketika kita masih di dunia, fokus kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin baik, sampai kita mencapai hubungan yang sempurna dengannya apabila kita diliputi olehnya. Landasan bagi kita untuk membangun hubungan makin intim dengan Tuhan adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu rindu untuk berhubungan erat dengan kita dan telah membuka jalan bagi kita untuk mendekat kepadanya melalui Kristus. Seterusnya. Oke, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang dipetik dari 1 Yohanes 4 ayat 10 19. Oke, dia berkata sedemikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terus ya. Ini merupakan perkara doa kita pada petang ini. Dan yang pertama, Tuhan, kami mengangkat para generasi muda hari ini dan memohon Engkau memberkati mereka. Ketika mereka menjalani kehidupan harian, bantulah mereka untuk menjadi terang di dunia yang gelap dan garam di dunia yang tawar. Bantu mereka untuk mendapatkan kekuatan dari Engkau untuk melawan tipu daya si jahat. Dan yang kedua, bantulah mereka juga untuk menjadi pengaruh positif dalam kehidupan teman-teman sebaya mereka. Bantulah mereka untuk memberikan teladan yang baik dan untuk mencerminkan Tuhan dalam segala perkara. Dan perkara doa yang ketiga, kami memohon
Lindungilah para generasi muda daripada bahaya yang ada di dunia hari ini. Beri mereka keberanian untuk mengikuti Engkau semasa mereka menjalani kehidupan sebagai orang muda. Melalui kuasa Roh Kudus, mereka mengalami pemeliharaan dan belas kasihan Tuhan yang penuh kasih sayang. Dan ini merupakan 3 pengantar doa kita pada petang ini. Dan saya akan membawa kita dalam doa pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk peluang dan kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari petang ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah bersama-sama bersekutu untuk memuji dan menyembah Kau pada hari ini. Dan Tuhan, kami ingin mengangkatkan beberapa perkara doa ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di mana yang pertama kami, Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan para generasi muda kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karena Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kami dapat menjadi saksi Kristus kepada setiap orang-orang di sekeliling kami, Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus kami akan menjadi terang di dunia yang gelap dan garam di dunia yang tawar. Dan kami percaya Tuhan Yesus kami akan menjadi pengaruh yang positif kepada sahabat-sahabat kami, Tuhan Yesus, kepada rekan-rekan sekelas kami maupun kepada lecturer-lecturer kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan akan terus mengurapi kami, dan di mana kami akan mencerminkan kasih karunia Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus, kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan kami terus berdoa, Tuhan Yesus, menyerahkan kami generasi muda ini ke tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melindungi kami, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan Yesus, pada dunia serba modern pada hari ini, Tuhan Yesus, terdapat berbagai bahaya dan rintangan yang harus kami hadapi. Dengan beberapa perkara yang negatif yang telah kami lihat, Tuhan Yesus, yang semakin berluas-luasa, Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau terus menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami, supaya kami hanya bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami hanya memandang Engkau, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami. Dan kami terus berdoa, urapi kami, Tuhan Yesus, urapi kami. Dan kiranya Engkau terus memakai kami, Tuhan Yesus, sesuai rencana-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami akan menjadi duta Kristus itu, Tuhan Yesus, dimanapun kami melangkah. Baik dalam persekolahan kami, Tuhan Yesus, baik mungkin yang bekerja, Tuhan Yesus, kepada rakan-rakan kami sekalipun, Tuhan Yesus, ataupun kepada keluarga kami sekalipun, dan kami berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan yang terus mengurapi kami, dan kami terus berdoa menyerahkan generasi-generasi muda ini ke tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan mengurapi kami, Tuhan Yesus, dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus, kami akan mengalami satu pemeliharaan dan belas kasihan daripada Tuhan, dan kami terus berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan yang terus bersama kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amen. Thank you. Terima kasih. Oke, Shalom. Seterusnya saya akan beralih kepada mentorship. Oke, first, mentor membantu dan mengarahkan kita dalam suatu bidang tertentu. Dengan bantuan mentor, kita dapat tumbuh lebih cepat dan terarah. Contohnya, dengan mentor, kita dapat belajar memandu dengan lebih cepat, selamat, dan baik. Jika ada perkara yang tidak kita pahami, kita dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan dari mentor. Banyak tokoh Alkitab yang sukses dalam hidup mereka karena mengikuti nasihat Tuhan melalui nabi-nabi dan ajaran Yesus. Mereka, seperti kita, memiliki banyak kekurangan, tetapi dengan bantuan mentor, mereka mampu melakukan perkara-perkara besar dan memuliakan Allah. Kisah Raja Yoas dan Imam Yoyada adalah contoh dari hubungan mentor dan mentee. Raja Yoas taat karena memiliki mentor yang hebat. Mentor rohani selalu mengingatkan orang-orang percaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Apakah kita memiliki mentor rohani? Mungkin pastor, pemimpin gereja, atau senior bisa menjadi mentor rohani kita. Atau mungkin kita sendiri bisa menjadi mentor rohani seseorang, dan mentor rohani juga membutuhkan mentor rohani di atas mereka. Oke, saya akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 4. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Dan ini merupakan bahan doa. Yang pertama, doakan agar Tuhan akan membawa seseorang mentor yang tepat ke dalam kehidupan para muda-mudi, sehingga mereka dapat dibimbing dan bertumbuh dengan baik. Dan yang kedua,
Doakan para generasi muda agar mereka menemukan seseorang hadir dalam hidup mereka yang akan mencabar mereka untuk tumbuh dalam iman mereka dan yang dapat membantu membimbing mereka kepada Tuhan. Dan seterusnya, mohon Roh Kudus melembutkan hati generasi muda untuk menerima semua yang mentor mereka curahkan ke dalam diri mereka semasa mereka mengajar dan mendorong mereka bagaimana untuk menjadi lebih seperti Kristus. Bantu mereka untuk dengan rendah hati menerima pembetulan atau koreksi mentor mereka dalam bidang yang mereka perlu untuk tumbuh dan merayakan dengan mentor mereka di bidang di mana mereka sudah berjaya. Dan yang terakhir, berdoa agar apabila mereka sudah berjaya memahami dan mengikut teladan mentor mereka, bantulah mereka untuk belajar bagaimana menjadi mentor bagi orang lain. Bantulah mereka untuk membimbing dan mendorong generasi orang percaya berikutnya, sehingga mereka juga akan menjadi anggota tubuh Kristus yang kuat dan didasarkan oleh iman mereka sendiri. Dan mari saya bawa kita dalam doa. Haleluya, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas malam hari ini di mana sekali kami dapat berkumpul Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mana Engkau mengumpulkan kami ya Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat setiap para pemuda-pemudi khususnya di gereja BMCC ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu begitu banyak cabaran, begitu banyak proses yang harus kami jalani sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak ya Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa anak-anak muda khususnya di gereja BMCC ini Tuhan, agar Engkau membawa atau mengutus seseorang mentor untuk hadir dalam diri setiap anak-anak mudamu Tuhan, untuk lebih terarah dan lebih terarah kepada Kristus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya ya Tuhan Engkau memberikan setiap para pemuda-pemudi seseorang untuk hadir dalam kehidupan mereka agar dapat membimbing dan dapat membawa mereka lebih dekat kepadamu ya Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya di dalam kehidupan para pemuda-pemudimu, Engkau memberikan kami kerendahan hati, mampu untuk mendengar setiap nasihat, teguran, bahkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi landasan dan menjadi satu kunci dalam kehidupan kami untuk menuju untuk mengenal dan mendalami kasih Yesus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau juga terus menguatkan hati anak-anak mudamu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau membakar setiap hati kami kembali ya Tuhan, hati yang mulai suam-suam kuku dan rohani yang sudah semakin pudar Tuhan, Engkau bangkitkan kembali, Engkau kuatkan kami, berikan kami iman yang teguh di dalam Engkau ya Tuhan, dan biarlah Tuhan dalam apapun juga yang kami hadapi di musim-musim sekarang ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu lah Tuhan memenuhi kami, memenuhi setiap kehidupan kami, dan menjaga kami, memimpin kami, memberikan hikmat untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat kepada setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan, agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dan terus Tuhan melakukan apa yang berkenan seperti firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, apabila anak-anak muda-Mu menerima setiap teguran, biarlah mereka juga dapat menerima dan menjadi berkat dan terus menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap memenuhi kami, menguatkan kami, dan memberikan kami hikmat di hari-hari yang jahat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke, yang seterusnya adalah
Perkara doa yang ketiga adalah panggilan Tuhan. Ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang beradik yaitu Simon Petrus dan Andreas yang sedang menebar jala di Danau Galilea sebab mereka adalah nelayan. Dan ketika Yesus berjalan lagi bersama Petrus dan Andreas, Yesus melihat Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, dan Yesus juga mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Pete, Andy, Joe, dan Jay meresponi terhadap panggilan Yesus untuk mengikuti dia. Mereka dipilih bukan kerana kemasyhuran nama mereka atau kekayaan mereka, tetapi mereka dipilih kerana Yesus melihat hati yang tulus di antara mereka dan mahu meninggalkan kehidupan mereka untuk melayani bersama-sama Yesus. Jadi seperti yang kita ketahui, hari ini banyak jiwa-jiwa yang terhilang, ramai yang bunuh diri, mulai dari orang yang miskin sampai mereka yang terkemuka juga, pelakon terkenal, anak-anak muda, bahkan anak-anak bunuh diri sebab mereka kehilangan pengharapan akan dunia ini. Jadi, hai generasi muda, apabila Tuhan memanggil Anda, janganlah menolak panggilan Tuhan. Panggilan untuk melayani harus kita responi secara positif. Marilah kita mengenali karunia dan bakat kita dan mempergunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Hendaklah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan baik. Tuhan memanggil kita menjadi pelayannya yang setia dimanapun kita berada. Dalam Matius 4 ayat 18, ketika Yesus berjalan di pinggir Laut Galilea, dia ternampak dua orang saudara, yaitu Simon yang juga dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau kerana mereka nelayan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala insan." Ayat 20, dengan serta-merta mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikutnya. Sejurus berjalan dari sana, Yesus ternampak dua beradik lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes, bersama bapa mereka Zebedeus sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil dua beradik itu. Seketika itu juga mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka lalu mengikut Yesus. Jadi perkara doa yang pertama untuk panggilan Tuhan adalah berdoa agar generasi muda membuka hati mereka untuk Tuhan, bergerak dan bekerja dalam hidup mereka. Ungkapkan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka dan berikan mereka keberanian untuk mematuhinya. Bantulah mereka mengejar kehendak dan rencana Tuhan untuk hidup dengan penuh semangat dan ketabahan. Bantu mereka untuk terus maju jaya dengan daya tahan tanpa mengira halangan-halangan di hadapan. Yang kedua adalah mohon Roh Kudus Tuhan membantu mereka untuk mengejar hubungan akrab dengan Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Bantu generasi muda untuk bertumbuh dan diregangkan dengan cara baru sehingga mereka dilengkapi dengan lebih baik untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Dan yang terakhir, minta Tuhan membangkitkan generasi muda di BM Center City yang sanggup melangkah keluar dengan iman dan mengejar panggilan Tuhan untuk hidup mereka. Bantu mereka ya Tuhan untuk menjadi dekat bersama tubuh Kristus, untuk menyokong dan mengasihi satu sama lain, dan menggalakkan satu sama lain melalui setiap keadaan. Jadi saya akan memimpin kita di dalam doa, mari kita berdoa bersama. Haleluya Bapa di surga, Bapa yang kami kenal Tuhan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Pada malam ini Bapa, dengan kesempatan yang ada terlebih dahulu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk peluang yang ada Bapa, syukur Tuhan, mana kami dapat mengangkatkan doa-doa kami Bapa melalui mesbah doa ini Bapa, syukur Tuhan. Tuhan pada saat ini Bapa, syukur Tuhan, kami menyerahkan Bapa, syukur Tuhan, khususnya bagi generasi muda Bapa, syukur Tuhan, kami berdoa Bapa, syukur Tuhan, untuk panggilan Engkau Bapa, syukur Tuhan di dalam setiap pribadi mereka Bapa. Mungkin Tuhan ada yang tidak pasti Tuhan dengan panggilan Engkau Bapa. Namun kami mohon Bapa, syukur Tuhan agar Engkau Bapa menggerakkan setiap hati mereka Bapa, syukur Tuhan.
dan agar mereka mempercayai Bapa Tuhan dengan iman yang ada pada mereka Bapa untuk meresponi setiap panggilan Engkau Bapa syurga Tuhan. Kami percaya Bapa syurga Tuhan, setiap anak-anak-Mu Bapa syurga Tuhan, mereka berkerinduan Bapa syurga Tuhan untuk melayani Engkau Bapa, dimanapun mereka berada Bapa syurga Tuhan. Namun Bapa syurga Tuhan, kami minta Bapa agar tangan Engkau bekerja Bapa Tuhan dalam setiap hati anak-anak-Mu Bapa syurga Tuhan, agar mereka dapat Bapa syurga Tuhan dan yakin Bapa untuk meresponi iman-Mu Bapa syurga, meresponi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Bapa agar generasi muda Bapa syurga Tuhan, mereka dapat Bapa bergerak dan bekerja dalam hidup mereka Bapa syurga Tuhan. Dan khususnya Bapa syurga Tuhan juga berdoa bagi generasi muda di BM Center City Bapa syurga Tuhan. Kami tahu Bapa syurga Tuhan ada anak-anak-Mu Bapa syurga Tuhan, kerinduan Bapa syurga Tuhan untuk melayani Engkau Bapa syurga Tuhan, namun tidak tahu Bapa syurga Tuhan bagaimana untuk meresponi panggilan mereka Bapa. Dan pada saat ini Bapa syurga Tuhan, hamba menyerahkan Bapa syurga Tuhan mereka ke dalam tangan Bapa, agar mereka berani Bapa untuk meresponi Engkau Bapa syurga Tuhan, meresponi panggilan Engkau Bapa syurga Tuhan. Dan kami mahu Bapa syurga Tuhan dengan talenta yang ada Bapa, dengan panggilan yang Engkau berikan Bapa syurga Tuhan, agar mereka mempergunakannya Bapa syurga Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Bapa untuk kesempatan ini Bapa. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Shalom. Kita masuk kepada perkara doa yang keempat, yaitu hati penginjilan. Misi tanpa berita Injil Yesus tidak ada artinya. Karena itu, jika ada kesempatan, mari kita sama-sama beritakanlah Kristus kepada orang lain dengan hikmat dari Tuhan. Dari Kolose pasal keempat ayat kelima, Paulus menasihati kita untuk penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan pemberitaan Injil. Jika mereka bertanya tentang iman kita atau meminta pendapat tentang pergumulan hidup mereka, maka ini menjadi kesempatan untuk menyatakan Injil Kristus. Karena itu, jangan menunda pemberitaan Injil jika ada kesempatan. Sama-sama kita bagikan Kristus yang hidup kepada mereka yang memerlukan air kehidupan tersebut dimanapun. Penginjilan merupakan tanggung jawab setiap orang percaya untuk memberitakan karya keselamatan Allah melalui Kristus. Penginjilan adalah sebahagian dari rencana kekal Allah yang termanifestasi dalam penyataan Yesus Kristus dan karyanya kepada manusia yang berdosa sebagai satu-satunya harapan baik di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Demikian juga setiap orang yang percaya yang telah menerima keselamatan dari Allah bertanggung jawab untuk menyampaikan berita keselamatan tersebut melalui pimpinan Allah dan Roh Kudus. Penginjilan adalah pergi dalam kasih sebagai utusan Kristus di dalam dunia untuk mengajarkan kebenaran Injil kepada orang berdosa dengan tujuan untuk mempertobatkan dan menyelamatkan mereka. Pemberitaan Injil bukan saja harus dijalankan oleh gereja secara kolektif, melainkan juga harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya secara pribadi masing-masing. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil dan yang belum mengenal Yesus Kristus adalah unsur yang sangat penting dalam melaksanakan penginjilan. Okay, bacaan kita dari Kolose 4 ayat ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Okay, ayat yang kedua dari 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-15. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Oke, poin-poin doa kita untuk perkara yang keempat ini, kita berdoa agar Tuhan kita Yesus Kristus mengutus anak-Mu yang tunggal dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdoa. Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus telah mengutus anak Dia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa termasuk kita semua. Jadi kita terus doakan untuk kebangkitan para generasi muda kita dengan hati Kristus, hati Yesus, dan keinginan untuk membagikan Injil kepada mereka yang tersesat di dalam dosa-dosa mereka,
sehingga ramai orang dapat dibawa pada iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus. Kembangkanlah dalam diri orang-orang muda ini hati seorang penginjil dan kesempatan untuk membagikan berita baik tentang Injil kasih karunia kepada mereka yang tersesat dan memerlukan juru selamat. Seterusnya kita berdoa, Tuhan menjaga orang-orang muda yang merupakan anak-anak-Mu yang murni dalam hati dan roh, dan membangunkan dalam diri mereka hasrat untuk menjadi bersih di hadapan-Mu Tuhan, dan kita belajar tentang Tuhan agar mereka juga dapat tumbuh dalam rahmat dan dalam pengetahuan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga mereka tumbuh dalam kasih rahmat dan dipergunakan oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Jagalah mereka Tuhan dari semua yang akan menyebabkan mereka tersandung dan membimbing mereka dalam semua kebenaran. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan karena kami dapat berkumpul pada petang hari ini Tuhan untuk sama-sama Tuhan mendoakan perkara-perkara doa kami Tuhan, dan Tuhan kami terus berdoa, kami bersatu hati Tuhan dalam bahan doa kami untuk hati penginjil Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau punya rencana untuk setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, Kau bangkitkan dalam setiap hati kami Tuhan, hati penginjil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itulah amanat agung-Mu Bapa. Dan Tuhan, terlebihnya kami berdoa untuk para generasi muda kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan seawal usia muda mereka Tuhan untuk menjadi laskar Kristus-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, Kau pakailah anak-anak muda kami Tuhan, generasi muda kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Kristus dimanapun mereka semua berada Tuhan. Bahkan untuk kami semua Tuhan. Dan Tuhan, Kau berikan kami keberanian Bapa untuk kami menginjil, untuk kami menyampaikan berita baik-Mu itu Tuhan. Dan Kau berikan kami hati yang ingin bersaksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Kau berikan kami keberanian untuk terutama yang dapat menginjil kepada keluarga kami sendiri Tuhan, karena itulah yang paling suka sebenarnya yang kami lakukan Tuhan, yaitu menyampaikan berita baik-Mu kepada keluarga kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, kiranya Kau terus memakai kami Tuhan, dan Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan, untuk sama-sama membagikan berita baik-Mu kepada teman-teman kami Tuhan, kepada keluarga kami Tuhan, dimanapun Engkau meletakkan kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai kami Tuhan, dan jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan kami bejana-Mu yang berkarya Tuhan, agar seluruh dunia ini Tuhan dapat mengenal Engkau Tuhan. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menjadi alat-Mu yang berfungsi Tuhan, agar kami dapat membawa jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang hilang kepada-Mu Bapa. Nah, terima kasih Yesus, kiranya Engkau terus membuka jalan juga Tuhan bagi kami yang ingin terlibat dalam aktiviti pelayanan penginjilan ini Tuhan, tapi kami tidak tahu di mana kami harus bermula Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan, Kau buka jalan Tuhan, agar kami terus sama-sama terlibat dalam menyampaikan berita baik, menyampaikan Injil keselamatan, menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan, agar kami dapat terus menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kiranya Tuhan Engkau terus melindungi, membungkusi kami semua Tuhan untuk hari-hari yang akan datang Tuhan, di dalam kami menjalankan tugas dan fungsi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada saudara kita Theophilus, saudari kita Lavina, saudari kita Angeline, dan Sister Dolly. Oke, thank you, luar biasa. Terima kasih untuk doa kita. Kita percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan bekerja, oke, ke atas orang-orang muda, ke atas generasi muda. Jadi sudah tiba masanya generasi-generasi muda ini akan dicap ataupun akan ditandai dengan nama generasi yang mengasihi Tuhan, ataupun generasi yang
mahu melayani Tuhan. Kiranya kita ataupun Anda sebagai generasi akan dicap seperti itu. Kita ada jenama, kita ada catatan bahwa kamu adalah generasi yang melayani Tuhan, yang ingin melayani Tuhan, yang akan melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan para pemuda-pemudi, terlebih lagi kepada pelayanan Praise and Worship Team, yang setia dalam melayani setiap hari Ahad. Setiap hari Sabtu mereka akan berada di gereja untuk latihan. Jadi saya sangat-sangat terharu, terkagum karena komitmen Anda melayani di setiap hari Ahad. Jadi Anda adalah saya kira jantung ataupun nadi pelayanan di gereja ini. Jadi bagi pihak gereja dan juga Sanjay mengucapkan terima kasih kepada Anda atas penglibatan yang luar biasa. Mungkin nanti Sanjay akan beri sedikit informasi sebelum dia akan membawa kita dalam doa penutup. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi. Kalau Pastor, thank you so much untuk ruangan yang indah ini. Tidak perlu panjang sebab mereka sudah kenali saya walaupun dalam WhatsApp dan sebagainya. But of course ini opportunity yang saya tidak boleh lepaskan kena diberi kesempatan untuk saya dapat, walaupun tidak dapat melihat dekat skrin, tidak nampak wajah kamu, tapi saya boleh bayangkan bagaimana rupa kamu. Kita selalu lihat kamu di gereja. Dengan kengkangan internet dan sebagainya. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur di atas komitmen pemuda-pemudi dan juga tim worshipers. Seperti mana kata Pastor Ding tadi, saya tertarik dengan perkataan nadi. So nadi ini adalah satu momentum dalam badan kita. Nadi tidak ada maka kita parai. So bermakna nadi itu sangat-sangat penting. So ini bermakna nadi itu tidak boleh diputuskan. Dia adalah seperti chain, seperti rantai. So dia bermula daripada awal pelayanan sehinggalah akhir pelayanan itu, chain itu tidak boleh diputuskan. So sebagai worshipers, saya menggalakkan setiap kita hanya bukan digelar sebagai worshipers, but make sure we are practically apply as a worshipers. So meaning to say, hidup kita sebagai seorang penyembah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Mungkin Anda tertanya-tanya, kenapa dalam firman mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran? Kenapa dia tidak kata menyembah dengan instrumen, menyembah dengan suara yang lantang, menyembah dengan talenta yang luar biasa? Tapi Tuhan tekankan ke situ dalam roh dan kebenaran. So bagaimana kebenaran itu? Kebenaran itu sebagai worshipers, dasar firman itu harus teguh. Kalau Anda rasa diri Anda goyah, firman berkata, renunglah firman itu siang dan malam, maka Anda akan semakin hebat. Kalau setiap hari seperti mana kata Levinia tadi, seperti ada tu perkataan yang kata hari-hari semakin jahat. Saya sangat tertarik dengan perkataan itu sebab ya dunia ini kejam. Sebab kalau dulu, kalau ikut saya punya experience, level of kemanusiaan itu kita masih boleh lihat, humanity. Tapi hari humanity itu dah semakin pupus sebab orang sudah melihat kewangan, orang sudah melihat jaminan kehidupan, keselesaan kehidupan. So akan berlakunya kekejaman dan kezaliman dan sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, we are above of that. Sebab itu saya kata teguh, firman itu harus teguh. Setiap hari kita hadir ke gereja bukan kerana rutin, tapi kita hadir kerana kita ingin menerima sesuatu yang baru. Setiap hari Ahad baru. Walaupun Anda pernah dengar khotbah ini di suatu tempat, tetapi secara pribadi itu adalah baru. So saya thank you semua dalam roh. Apa yang dikatakan dalam roh? Roh kita adalah connection kita dengan Tuhan. Jangan sama sekali kita memiliki roh-roh yang lain. Kalau Anda memiliki roh sana, roh sini, roh pagan, roh sana, roh main mendengarkan lagu-lagu dunia lebih daripada lagu-lagu rohani, maka itu tidak boleh ada dalam hidup kita. So roh yang tinggal dalam tubuh kita harus suci dan kudus dan harus hebat. Sebab itu saya kata kuasai hidup kita, kuasai kedagingan kita tu dengan firman. Supaya daging itu dapat diatasi dengan kekuatan firman. Maka yang hebat dalam tubuh kita adalah firman dan of course roh yang tinggal dalam hidup kita. Roh Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. So saya sangat bersyukur kepada worshipers. Anda adalah worshipers yang luar biasa. Jangan berhenti melayani.
Saya sangat tertarik dengan, saya tidak tengok ini poin walaupun pastor dah post dalam WhatsApp, saya just tidak mau tengok because saya mau dia live. Saya tertarik setiap poin-poin ini, hubungan yang sihat, mentorship, panggilan Tuhan, dan hati penginjilan. So, bukan hanya worshiper saja, kepada semua Central City, kalau anda yang dalam Zoom, ataupun yang akan lihat siaran ulangan pada hari esok, anda juga luar biasa. Okey, kalau anda masih mencari panggilan Tuhan itu, jangan putus berdoa. Ada seorang hamba Tuhan ini, saya mendengar firman-Nya, saya mendengar khotbahnya, berdoa sehingga mendapat jawapan. Haleluya. Kita sudah selesai berpuasa 21 hari. Kalau 21 hari itu masih belum ada jawapan, jangan berhenti. Jangan berhenti kerana dia adalah satu rule, satu peraturan yang telah ditetapkan gereja. Teruskan sehingga anda memiliki jawapan. Mungkin boleh puasa lagi 21 hari, 40 hari kah? 1 tahun kah? Okay? So ini bergantung kepada fokus anda. What is your objective untuk berdoa? Tapi berdoa itu harusnya adalah hati yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. So, thank you so much. Satu conclusion yang mungkin memberikan impak bukan untuk saya sahaja, untuk kita sesama sendiri, supaya sentiasa menjadi terang dan garam Tuhan. Ada sebuah lagu Shine Like Stars yang dinyanyikan oleh JPCC. So, we are shine like stars. So, di mana kamu berada, remember, gelap itu akan diterangi. Yaitu siapa? Katakan diri, saya lah itu. Saya lah itu. Yang menerangi kawasan yang ataupun di community yang gelap atau jalan yang gelap atau kehidupan yang gelap. Andalah yang akan menerangi kegelapan tersebut. Haleluya. Thank you Pastor Ding. We love you so much Bapa Rohani Central City. Terus mendoakan Pastor Ding dan sisi keluarga supaya mereka akan terus meneraju pelayanan Central City dan juga untuk pemimpin gereja terus berdoa untuk kami. Okay, supaya kami akan tetap teguh, setia dan tidak akan goyah. Of course, kami pun ada komitmen masing-masing, kami ada keluarga, tetapi itu bukan satu alasan, tapi itu menjadi satu kekuatan supaya anak-anak kami dapat melihat ibu bapanya, seorang pemimpin yang hebat melayani Tuhan. So, anda juga seorang pemimpin yang luar biasa. So, one day when you become parents, you want to show a very good role model to your children. So you are going to build up, start from today. Don't build up bila you dah jadi parents. You build up today. You start to create today. Create your identity with God. Create who you are in Christ. Okay? Haleluya. Mari kita berdoa. I'm so excited to see all my worshipers. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, mengucap syukur. Kami mendeklarasikan Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah masa depan kami. Engkaulah yang memberi pencerahan dalam hidup kami. Engkau yang akan memberikan buka jalan dalam hidup kami. Engkaulah sumber hikmat kami. Engkaulah sumber pengetahuan kami. Engkaulah sumber pengertian kami Bapa. Apa kami mau ya Tuhan berikan kami kekuatan, pegang tangan kami Bapa untuk terus berjalan dengan Engkau Bapa. Kami tidak akan toleh ke belakang, tapi kami maju ke depan, fokus and focus and focus, yaitu mengejar hadir-Mu. Saat kami mengejar hadir-Mu Bapa, kami percaya the best is yet to come. Kerana kami percaya Tuhan, dalam Engkau ada peace, dalam Engkau ada joy, dalam Engkau ya Bapa akan ada satu unity, hope. Kami sungguh percaya Tuhan. Ajari kami Bapa untuk setia mencari wajah Engkau. Walaupun kami sibuk dengan urusan pribadi, tapi kami tidak akan lalai. Ajari kami, teguri kami, peringatkan kami Bapa. Saat kami berjalan, saat kami duduk, saat kami tidur, saat kami berehat Tuhan, kami percaya roh kami sentiasa berbicara. Engkau akan menegur kami dalam apa jua platform untuk memperingatkan kami, nadi kami tidak harus putus. Kami harus berdoa, kami harus memberkati satu sama yang lain, kami harus menjadi terang dan garam Tuhan, dan kami harus membaca firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu hidup dan aktif, yang mampu mengubah hidup kami menjadi seperti Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami akan memiliki hubungan yang baik dengan sahabat-sahabat kami,
keluarga kami, dan juga teman-teman kami Bapa. Sekiranya Tuhan, pada saat ini, sewaktu doa kami mendoakan perkara ini Bapa, dalam hati ini pernah akan ada satu kisah silam. Tuhan, kami berdoa, beri kami kekuatan untuk melakukan pengampunan. Karena kami mau hidup meneraju ke depan Bapa. Kami ingin melihat satu penumbusan dalam kehidupan pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keyakinan, beri kami perkataan yang tepat. Biarlah ia datang daripada hati kami Bapa. Ajari kami juga ya Tuhan, karena untuk bukan hanya memiliki hubungan baik dengan orang sekeliling kami, tapi juga memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Bapa. Supaya kami akan sentiasa berbicara dengan Engkau. Sewaktu kami bangun pagi, biarlah lidah kami menyentuh surga. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, terima kasih untuk mentorship. Kami mendeklarasikan supaya kami diberikan hikmat untuk memiliki satu mentor yang tepat, yang membimbing kehidupan kerohanian kami. Walaupun secara fizikal, tapi dalam bentuk YouTube dan sebagainya Tuhan, yang pendok-pendok pengkhotbah yang kami dengar, pendeta-pendeta kami dengar, ia akan menjadi satu mentor, yaitu suplemen dalam hidup kami Bapa. Supaya setiap hari kami Tuhan, kami tidak pernah lalai, karena telinga kami sentiasa dipertajamkan, diperhaluskan Tuhan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu pasti kami akan mengetahui rahasia kerajaan Engkau Bapa. Kami juga berdoa supaya setiap kami yang ada panggilan Engkau Bapa, supaya kami akan setia dengan panggilan itu, mempertajamkan lagi, memperkemaskinikan talenta kami Bapa, dan sentiasa mempergunakan talenta kami, panggilan kami untuk mengagungkan nama Engkau Bapa. Di mana saja kami ditempatkan ya Tuhan, kami tahu kami dapat switchkan talenta yang telah Engkau berikan kami untuk mengagungkan, memuliakan Engkau Bapa. Supaya panggilan kami ya Tuhan membawa banyak lagi jiwa untuk rindu mencari wajah Engkau Bapa. Bagi mereka yang sayang hari ini Tuhan tidak tahu apakah panggilannya Tuhan, Tuhan kami berdoa, kami mohon supaya Tuhan Engkau terus berbicara pada pribadi tersebut ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan tidak tertinggal. Mereka juga akan merasai bahwa mereka sangat istimewa dalam rancangan Engkau Bapa. Karena rancangan Engkau memberi masa depan yang cerah. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami akan memiliki hati yang penginjil. Setiap kami Bapa, kami mendeklarasikan, berikan kami firman yang tepat, perkataan yang tepat, hati yang tulus, dan juga mempunyai attitude yang berani Bapa. Supaya Tuhan kami akan dapat menjangkau jiwa-jiwa, bukan hanya orang yang kami tidak kenali, tapi orang yang kami kenali, tapi sudah lama meninggalkan Engkau. Biarlah kesaksian hidup kami membawa harum yang luar biasa. Tidak berkata-kata, tapi melalui reaksi kami, tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami, itu akan mengubah Tuhan, hidup mereka memiliki seperti hidup Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami menyerahkan setiap worshippers ya Tuhan. Kami mendeklarasikan memiliki hati seperti hati Engkau Bapa. Kami akan menjadi penyembah yang takut akan Engkau Bapa, menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Central City ke tangan Engkau. Mereka luar biasa, mereka bersinar terang. Pada saat ini jika mereka menerima kelemahan tubuh Tuhan, kami berdoa pada saat ini mereka disembuhkan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Maha Penyembuh. Maha Penyembuh. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menggunakan lidah mereka, menyentuh setiap bahagian dalam tubuh badan ya Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, saya telah sembuh. Saya telah sembuh. Bilur-Mu adalah antibody. Bilur-Mu adalah penadol. Bilur-Mu adalah sumber nafas. Tuhan, kami berdoa setiap organ ini, Tuhan, mendengar suara-Mu. Setiap sel ini mendengar suara-Mu. Bagi kami ya Tuhan, setiap jemaat ya Tuhan, mengharungi cabaran-cabaran hari seterusnya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kekeluargaan, dalam juga perniagaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, mereka akan tersungguh dan mencari Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat mereka mencari Engkau, kami sungguh percaya Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami percaya sukses dalam perniagaan, sukses dalam kekeluargaan, sukses dalam kehidupan seharian mereka ya Tuhan. Dan juga sukses dalam pelayanan yang telah Engkau persiapkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami ya Tuhan
akan menjadi nadi dan sentiasa berdoa satu sama yang lain. Sekiranya Tuhan kami teringat sesiapa saja dalam pikiran kami ya Tuhan. Jangan hanya sekadar kami berkata ya Tuhan, tapi teguri kami untuk terus berdoa pribadi tersebut ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersemuka dengan dia, tetapi dalam doa, atmosfer mendengar suara kami. Karena kami percaya Tuhan, Roh Engkau bekerja saat orang yang mempercayai Engkau dan mengimani Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau telah mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Kami misteri ya Tuhan. Setiap doa yang telah kami naikkan di atas satu nama yang sungguh luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Haleluya. Selamat malam semua. We love you. Central City love you so much. Tuhan memberkati. Haleluya. Good night. Good night. Terima kasih Pastor Goh karena hadir malam ini.